الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون إخوانا في الدين عزني الله وإياكم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita satu doa, yang doa ini disunnahkan bagi kita untuk membacanya, bisa di dalam solat, bisa di luar solat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku. InsyaAllah ya kalimatnya, tolonglah aku ala zikrika, untuk senantiasa mengingatmu dengan berzikir, wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan berusaha untuk beribadah dengan yang terbaik, wa husni, dengan yang terbaik kepadamu, ibadah yang terbaik kepadamu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, jadi ada 3 permintaan kita kepada Allah di situ, ya. Yang pertama, agar kita selalu bisa mengingat Allah dengan berzikir, seperti zikir yang kita ucapkan setelah salat, ya, az-zikru ba'da salatil fardu. Kemudian yang kedua, agar kita selalu bisa bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, agar kita bisa beribadah dengan yang terbaik untuk Allah. Wala nabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan memang Allah menguji kita itu, ya, dengan tolak ukur ujian itu nanti adalah, ya, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya, ya. Itulah ukurnya, yang paling baik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa itu disunahkan kita baca, ya. Pertama, boleh dibaca di saat tahiyat akhir, setelah membaca sholawat, sebelum salam. Bergandengan doa itu dengan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baca doa itu, Pak, jangan nggak dibaca, baca. Manfaat doa itu besar, ya. Yang kalau yang pertama, perlindungan dari dajjal, itu besar manfaat doa itu. Nah, tadi imam kita juga baca surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Tapi 10 awal surat Al-Kahfi adalah melindungi kita dari fitnah dajjal, bersamaan dengan memperbanyak doa perlindungan dari fitnah dajjal tadi. Yang kedua, digandeng dengan doa Allahumma inni ala zikrika. Doa yang Rasulullah SAW letakkan di dalam sholat tentu memiliki nilai dan kekuatan berbeda dengan doa yang ditempatkan di luar sholat. Karena kita sholat ini sedang berhubungan langsung, connecting dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sinyal kita lagi kuat-kuatnya terhadap Allah. Lalu di situ ada doa yang Nabi sunnahkan bagi kita. Nah, setelah membaca doa itu baru kita salam. Namun uniknya doa ini juga bisa dibaca ketika kita berzikir, ya, di saat setelah sholat. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bila diperhatikan, yang di situ ada kalimat agar senantiasa bersyukur kepadamu. Artinya apa? Bahwa syukur di situ maknanya adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah.
Ibadah lisan adalah dengan berzikir. Syukur adalah bagian daripada ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ya. Hati yang selalu bisa bersyukur, maknanya hati yang selalu merasa qanaah, cukup dengan apa nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, makanya syukur itu ada dua. Syukur bil lisani wa syukru bil amali. Syukur dengan lisan, ucapan alhamdulillah yang kita ucapkan. Dan orang beriman senantiasa dia selalu mengucapkan alhamdulillah. Sejak mulai dia bangun sampai dia mau tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Baru bangun dia sudah berdoa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadamu kami akan dikembalikan. Masya Allah, doanya luar biasa. Baru bangun dia sudah alhamdulillah. Selesai sholat dia berzikir alhamdulillah 33 kali dia baca setiap selesai sholat. Bahkan Al-Fatihah sendiri, ya, walau di sini ada khilaf para ulama, awal suratnya adalah alhamdulillah. Sebagian seperti mazhab Syafi'iyah dengan bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kuat pendapat itu. Ya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bersyukur dengan lisan, ya, yaitu dengan mengucapkan perbanyak alhamdulillah. Khutbah misalnya, khutbah itu Nabi SAW ketika khutbah ceramah selalu memulai, dan bahkan ini menjadi semacam tanda petik ya rukunnya khutbah, memulai dengan hamdalah, alhamdulillah, memperbanyak ucapan alhamdulillah. Pernah saya sampaikan di pengajian ini juga, ketika Rasulullah bertemu Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh, Nabi Ibrahim ceritakan, ya Muhammad, surga itu adalah berupa hamparan tanah yang subur, airnya tawar, ya, tanahnya datar, ya, berupa dataran, hamparan itu dataran. Dan yang akan menjadi tumbuhannya adalah kalimat-kalimat zikir yang umat mau ucapkan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Di situ ada kalimat alhamdulillah. Satu ucapan ini kita ucapkan, Allah tanamkan satu pohon bagi kita di surga. Ini hadis yang sahih. Jadi bil lisan. Yang kedua bil amali. Berupa apa? Berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sholat subuh ini adalah dalam rangka bersyukur kita, ya. Karena syukur itu diwujudkan dengan ketaatan. Tidak cukup dengan mengaku-ngaku saya berterima kasih pada Allah, bersyukur pada Allah atas nikmat yang diberikan, tapi tidak dia iringi dengan ketaatan kepada Allah. Nah, kita bangun lalu kita sholat subuh, ini bagian dari rasa syukur kita. Dengan lisan, dengan amal perbuatan tadi, ketaatan, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, barang siapa yang taat kepadaku, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadanya. Barang siapa yang kufur kepadaku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Lalu gabungan tambahan dari ayat tersebut, wa qala Musa, dan berkata Nabi Musa, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamid. Musa berkata kepada kaumnya, kalau kalian semua itu kufur, nah, lawan syukur itu kufur, Pak. Ya, jadi lawan syukur adalah kufur. Kalau semua kalian ini kufur, antum, kamu, dan seluruh orang yang ada di muka bumi kufur kepada Allah, ya,
Sesungguhnya Allah itu maha ghaniyan, la ghaniyun, maha kaya, maha berkecukupan, hamid, dan Allah maha terpuji. Unik ini, setiap antum buka Al-Quran coba, ketika berbicara tentang orang-orang yang kufur kepada Allah, ya, selalu Allah sebutkan nama dan sifatnya di situ dengan ghaniyun hamid. Allah itu maha berkecukupan, maha terpuji. Karena rasa syukur itu harus diwujudkan, ya, tadi dengan ketaatan. Misal syukur dengan ketaatan melalui harta-harta kita. Kenapa orang yang baru punya anak disuruh akikah, nyembelih hewan kambing? Itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah amanahkan kepada kita. Anak laki 2, perempuan 1. Ini, dan diwujudkan dengan pengorbanan harta, membeli kambing. Kambing itu kan pakai harta belinya. Nah, diwujudkan. Sebentar lagi Idul Adha, berkurban pakai harta, ya, berangkat haji pakai harta. Masya Allah. Tapi kalau dia kufur kepada Allah, artinya dia pelit terhadap harta yang ia miliki, ya, gak mau mengeluarkan harta. Punya anak gak mau akikah, punya duit gak mau berkurban, punya fulus gak mau berangkat haji. Allah tantang dia. Sesungguhnya Allah itu la ghaniyun, maha berkecukupan, maha kaya. Gak usah kamu takut hartamu habis pakai berkorban, pakai akikah, pakai haji, pakai umroh. Gak usah kamu takut. La ghaniyun, Allah itu maha cukup, maha kaya. Terus di situ hamid, Allah maha terpuji. Masya Allah kan, tadi syukur dengan lisan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kamu nggak mau mengucapkan alhamdulillah, Allah itu sudah terpuji. Allah sudah maha terpuji, tidak berkurang puji-puji Allah itu. Asbab kamu tidak mau mengucapkan alhamdulillah kepada Allah. Nah, ini yang terakhir, wahai saudaraku yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan apa? Segala nikmat yang Allah berikan, dan nikmat yang paling besar milik kita, nikmatul iman wal Islam. Sebab apa? Sebab kita ini, Pak, bisa beriman kepada Allah bukan mau-mau kita. Kita ini beriman kepada Allah karena Allah yang memang mengizinkan kita untuk beriman. Ya, Utu Arsana beriman kepada Allah, Allah yang kasih izin. Musa Marekar beriman pada Allah, Allah yang kasih izin. Kalau Musa Marekar nggak beriman, nggak jadi Musa Marekar, dia jadi Moses dia. Ya. Hasan Al-Katiri beriman pada Allah, Allah yang kasih izin. Hasan Askari ya. Nah, kita semua beriman kepada Allah karena Allah yang kasih izin. Pak Anwar, walau ahli pingpong, ya, tapi beriman kepada Allah karena Allah yang kasih izin. Coba Allah tidak kasih izin, kita tidak beriman kepada Allah. Dan inilah yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Yunus, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah. Dan tidaklah seseorang itu dia beriman kepada Allah kecuali atas izin Allah. Masya Allah. Berarti kita ini hamba-hamba pilihan. Pak Hussein, ya, perwira polisi, sudah pensiun. Alhamdulillah beliau rajin sholat, beriman kepada Allah atas izin Allah. Subhanallah, berarti kita ini beriman hamba-hamba pilihan, dipilih oleh Allah. Maka inilah nikmat kita yang paling besar. Kita syukuri nikmat ini dengan apa tadi? Memperbanyak mengucapkan alhamdulillah dan semakin taat kita kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.